Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya Pendeta Monica Hicks. Saat ini saya tinggal di Amerika bersama suami dan anak saya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya membawa kabar baik buat saudara. Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia. Firman-Nya mengatakan bahwa aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya, itu Kisah Rasul 20 ayat 32. Ya, Tuhan dan firman kasih karunia-Nya, ya kan, yang sanggup membangun kamu dan membantu kamu menolong warisanmu. Amin, saudara. Jadi kalau kita dengar kata keadilan, ya kan, kasih keadilan, kita jangan berasumsi terus kita pikir seperti keadilan dunia, keadilan yang cuma natural, saudara. Ingat, kita hidup oleh iman. Kita ini orang benar. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Allah kita adalah Tuhan kita, Tuhan yang supranatural. Dia bukan yang natural, walaupun dia bekerja lewat hal-hal natural. Kelahirannya adalah kelahiran supranatural. Hidupnya Tuhan kita, ya kan, Tuhan Yesus Kristus selama di bumi adalah hidup yang supranatural. Amin, saudara. Jadi izinkanlah kita membiarkan firman-Nya jadi patokan. Kita belajar hari ini sesuatu yang bisa sangat memberkati saudara dan saya. Amin. Sehingga kita terus-menerus melalui keadilan, kasih dan keadilannya Tuhan, kita terpelihara sempurna. Ya kan, tidak bercacat celah, tidak nanti ketemu Tuhan ada kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami sepakat meminta Bapa, Engkau saat ini hadir, ada di tengah-tengah kami. Roh-Mu, roh kebenaran ada di tengah-tengah kami. Terangi kami, berikan kami pewahyuan, mata hati kami supaya kami boleh melihat dan kami lebih mengerti perjanjian yang kami miliki di dalam Engkau melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami boleh menjadikan kasih karunia-Mu lebih lagi bekerja dalam hidup kami, sehingga jerih payah putra-Mu tidak sia-sia. Haleluya. Roh Kudus, Kau jamah kami, haleluya, supaya kami boleh berjalan di dalam perjanjian yang kami miliki, dalam jati diri kami, haleluya, di dalam terang dan kasih Allah. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus. Amin, saudara. Saudara, kita pasti sudah pernah dengar bahwa Allah itu kasih, ya. Tapi dia juga ada sifat lainnya, dia kasih, ya, tapi dia juga kudus 100%, dia benar, dia nggak pernah bisa berdusta, dia nggak pernah berubah. Itu sebabnya Allah tidak pernah kasih dan keadilannya tidak pernah dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena walaupun dia mengasihin kita manusia, dia tidak bisa begitu saja, ya kan, coba memberkati kita, menolong kita tanpa melalui keadilan dia. Karena dia kudus, dia benar 100%. Amin, saudara. Haleluya. Dia terang. Terang dan gelap tidak akan pernah bisa bersatu. Makanya, haleluya, ada keadilan Allah. Makanya hidup kekal itu bukan hanya hidup nanti kita ke surga. Tidak, Alkitab mengatakan, Yesus bilang inilah hidup kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Engkau, Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan putra-Mu yang Kau utus. Dan haleluya, dikatakan kalau pengenalan kita akan Allah dan putranya semakin bertambah, maka damai sejahteranya dan kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Ya kan? Terus juga disebut di 1 Yohanes 4 ayat 10. Saudara lihat patronnya, Allah dan putranya. Allah dan putranya. Itu bicara mengenai kasih keadilan. Kasih keadilan, nggak bisa dipisahkan. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita. Dan telah menyerahkan putranya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Jadi di dalam konteks kasih, ya kan, definisi kasih, itu tidak pernah dipisahkan dengan keadilannya dia. Disebut dan Yesus, dia mengasihi kita lebih dulu. Fokusnya bukan dikasih kita dulu, karena segala sesuatu sekarang difokuskan pada dia. Dari dia kepada kita, balik lagi ke dia, bukan dari kita. Nanti kita jadi sombong.
Amin, saudara. Allah tidak mengirim Yesus karena kita yang doa. Amin. Dia yang berinisiatif. Dia yang ciptakan manusia. Dia yang memutuskan untuk ciptakan manusia. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini patronnya, bahwa kasih dan keadilan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya menekankan satu bagian, ya kan, nanti selalu ada ketakutan. Takut dihukum lah, takut inilah, takut itu, kayak, dan terlalu fokus sama perbuatan kita nanti. Wah, iman saya, saya begini gitu. Nanti kekristenan kita jadi berat. Kalau kita berfokus sama kita. Tapi kalau kita rela fokus sama Yesus, kita mau lebih terbuka, kita lebih mau kenal dari firman-Nya, kasih dan keadilan Dia, itu kita akan lebih lagi merdeka dari ketakutan. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman. Jadi kalau kita masih belum diteguhkan, ya kan, dalam keadilannya Allah, bukan hanya kasih Dia. Karena banyak orang, anak Tuhan, kebanyakan rata-rata sudah sering dengar Allah mengasihin, Allah mengasihin. Tapi keadilannya banyak yang masih rancu, masih bingung. Makanya banyak ketakutan. Ketahuannya waktu ada pandemi, ada apa, banyak yang jadi korban. Kenapa? Karena masih ada rasa takut. Sebelum iblis bisa mencuri, membunuh, merusakkan, dia harus minta izin dari kita. Minta izin dengan apa? Harus ada rasa takut, harus ada rasa tidak percaya. Amin, saudara. Baru kita buka pintu, baru dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan. Kalau tidak, dia tidak bisa, saudara. Tidak mungkin dan tidak bisa. Karena firman mengatakan demikian. Amin, saudara. Jadi kalau kita lebih mengerti, nanti kita lihat ayatnya, bagaimana, haleluya, kasih dan keadilan Allah itu sempurna, kita akan lebih lagi merdeka dan kita bisa menerapkannya di dalam situasi kehidupan kita. Termasuk saya juga, kita semua masih harus bertumbuh, saudara. Amin. Kita langsung aja, kita lihat di sini dari kita lihat dari Roma. Ya kan, dari Roma. Thank you Lord Jesus. Roma 5. Ya kan? Dikatakan di Roma 3 sebelumnya, dari kalau saudara baca nanti kita ke situ ayat 26 sampai 29, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Semua orang. Nah, di sini dikatakan di Roma 5 ayat 19. Kenapa saudara dan saya itu dulunya orang berdosa? Ya, kita lihat di sini Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang. Ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, tapi semua orang telah menjadi orang berdosa karena ketidaktaatan satu orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dijadikan orang benar, ya. Ya kan? Jadi maksudnya apa? Ketidaktaatan siapa ini yang bikin semua orang jadi orang berdosa? Nah, pasti saudara mungkin pernah dengar ketidaktaatan Adam. Ya kan? Karena dia nenek moyang kita kan. Kalau nggak ada dia, nggak ada kita hari ini. Betul kan? Karena ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, ya kan? Sehingga kita semua jadi orang berdosa. Itu bukan salah saudara dan saya loh. Amin. Saudara dan saya, kita nggak jadi orang berdosa karena kita berdosa terus jadi orang berdosa. Tidak. Kita dari sononya sudah jadi orang berdosa karena Adam, karena ketidaktaatan Adam. Firman-Nya mengatakan demikian. Amin. Kita harus lebih sadar akan hal ini, sehingga kita lebih mengerti dalam urusan dengan manusia, bahwa keadaan kita, ya kan, diri kita, keberadaan kita, orang berdosa sebelum kita kenal Tuhan Yesus, itu karena kesalahannya Adam loh. Amin. Nah, karena Allah itu adil. Itu kan gak adil kan? Kalau orang lain salah terus kita tanggung, kan itu gak adil. Betul gak? Kan itu gak boleh dong. Misalnya orang dihukum masuk penjara, orang itu gak salah, salahnya orang, dia yang dihukum. Karena tidak adil toh. Tapi karena Allah itu kasih dan dia adil, itu sebabnya dia mengirimkan Yesus. Amin, saudara. Yang tidak berdosa. Haleluya, dia kirimkan. Kenapa? Karena Allah adil. Dia konsekuen, dia tanggung jawab. Dia yang memutuskan untuk menciptakan manusia,
bukan manusia kan, bukan kita kan. Jadi dia yang tanggung jawab, saya bereskan. Karena manusia udah keliru, saya yang tanggung. Amin, saudara. Dia kirimkan Yesus. Supaya apa? Supaya Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengirimkan Yesus, ya kan? Supaya setiap orang, dia putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena Adam, kita semua udah orang berdosa. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengirimkan Yesus bukan untuk menghukum kita, karena dari sononya kita udah jadi orang berdosa. Kita sudah diperhitungkan sebagai berdosa. Kita sudah mati, kita sudah gelap. Yesus bilang, kamu tuh darkness, kamu tuh kegelapan. Amin, saudara. Makanya dikasih hidupnya, sehingga kita dihidupkan, kita jadi terang, kita jadi anak-anak terang. Allah tidak mengirimkan Yesus untuk menghukum kita, karena dari sononya kita sudah tidak ada pengharapan. Amin, saudara. Jadi kalau ada orang masih belum mengerti keadilannya Allah, pasti ya kan akan ada cenderung menghukum, seolah-olah Yesus datang untuk menghukum, ya kan? Thank you Lord Jesus. Jadi biarkan sebentar saya minum, saudara ya. Haleluya. Kita fokus deh. Jadi kita harus tahu keadaan kita dulu sebagai orang berdosa. Itu karena ketidaktaatan Adam. Nah sekarang kita jangan pernah lupa. Kita perbarui pikiran kita. Sekarang kita dijadikan orang benar, lahir baru, jadi ciptaan baru. Itu bukan karena kita, bukan karena doa kita loh, bukan karena jerih payah kita. Amin, saudara. Nah mungkin orang saya juga sudah tahu. Oke. Tapi ini prinsip semuanya, ini kita harusnya mengerti iman ke iman itu yaitu apa? Kita tidak dilahirkan kembali, kita nggak jadi ciptaan baru karena kebenaran kita, tapi karena ketaatan satu orang. Sama aja kesembuhan, restorasi, pemulihan, perlindungan itu harusnya begitu. Harusnya diberitakan seperti itu sebagai bagian dari kasih karunia. Tidak boleh diberitakan sebagai karena kita. Sekarang ini ada yang namanya ketaatan iman. Tapi bukan ketaatan karena kita langsung, sebab fondasi kita untuk kita asuransi, garansi bahwa kita berhak untuk dipulihkan, kita dilindungin, kita tidak dipermalukan. Kalau kita udah dilecehkan orang, diperlakukan tidak baik, kita rugi, penyakit atau apapun, kita berhak. Kenapa? Karena ketaatan satu orang. Amin, saudara. Makanya saudara punya KTP surga. Saudara punya jati diri yang baru karena ketaatannya Yesus. Kita hanya beriman terus kepada ketaatannya Dia. Dan itu akan menghasilkan buah ketaatan dalam hidup kita. Akan ada buah kebenaran kalau kita terus fokus sama Yesus. Kita tidak geser dari fondasi ini. Amin. Saudara sabar. Karena kalau saudara tidak pernah dengar, ya kan, ini kantong anggur yang baru. Saudara selalu ditekankan, kamu harus melakukan yang benar, kamu harus yang melakukan. Kalau enggak Allah enggak bela kamu. Kamu harus, kalau enggak Allah enggak dengar doa kamu. Kalau saudara sering mendengar seperti itu bukan kasih karunia. Karena saudara tidak, dan saya, kita tidak diselamatkan karena kita melakukan yang benar. Amin, saudara. Kita tidak diselamatkan karena kita berhenti berdosa. Baru kamu harus berhenti dulu. Nah, kamu mau terima Yesus, oh emangnya gampang mau terima Yesus, gampang masuk surga, berhenti dulu dong berdosa. Tidak begitu kan, saudara kan? Kita apa adanya datang sama Dia. Terus setelah itu kita terima, kita percaya Yesus sudah tanggung dosa saya, Dia sudah disalibkan buat saya. Amin, saudara. Dari situ kita mengalami transformasi setelah kita mengakuin. Kita mengakuin, kita taat, kita mau ngaku. Waktu bilang, oke, kamu percaya, iya, kamu sekarang ngaku ya. Kita kan taat. Itu namanya ketaatan iman. Itu gak susah, itu gak rumit. Amin, saudara. Dan dari situ transformasi. Harusnya begitu terus. Nah, kalau selama ini saudara dengar yang lain, saudara dan saya kita harus banyak dengar untuk
buang keluar itu semua. Fondasi yang tidak sesuai dengan perjanjian baru. Itu yang bikin anak Tuhan tidak pernah bisa lepas dari kebiasaan buruk, tidak bisa lepas dari dosa, ya kan, terikat dengan agamawi. Karena selalu ada rasa bersalah, saya masih belum ke gereja, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang enggak, kadang-kadang baca firman, kadang-kadang enggak. Kalau lagi udah kepepet sekali, kalau udah terdesak sekali, mau nggak mau. Kenapa begitu? Karena takut. Karena saya belum, saya belum. Karena belum diteguhkan bahwa fondasi kita dibenarkan. Itu bukan karena ketaatan kita loh. Karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus. Berdasarkan itu, saudara, kita bisa terus datang di level manapun anak Tuhan. Mungkin masih terikat, mungkin masih ada kebiasaan yang tidak baik, tapi terus datang sama Yesus, sama firman-Nya. Maka dari situ kita bisa terus berubah, bertumbuh. Tapi kalau dia datang ke gereja, dia dituntut, kamu harus begini gitu kan. Nah loh, nggak bisa lepas, saudara. Jadi biarlah ini jadi fondasi. Jadi oke. Karena ketaatan satu orang, kita dijadikan orang benar. Oke. Kita teguhkan dulu itu, karena kita sekarang mau bicara mengenai kasih dan keadilan Allah, dan ini bisa memberkati saudara. Saudara bisa terapkan ini, saudara bisa mengalami terobosan, pemulihan, restorasi loh. Kalau saudara mau terima. Amin. Dan saudara, kita mau terus terima banyak ya, kelimpahan. Karena dikatakan ayat 17, kalau kita mau terima kelimpahan berarti kita banyak dengar Yesus bikin apa. Jangan fokus ke kita dulu. Kita nih hanya kasih respon. Ya kan, kalau kita percaya benar, makanya perbuatan kita akan benar. Kalau kita dengarnya campuran, kita percaya Yesus plus kitanya yang harus bagaimana, nanti nggak akan ada damai. Ya kan, ada yang salah menafsirkan, kerjakanlah keselamatanmu. Kan harus dibilangin gitu Ibu Monica. Ya, kerjakan keselamatan, ayat berikutnya bilang apa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam kita untuk menciptakan kemauan keinginan Allah. Kita harus dengan iman terbuka. Bukan kita sendiri begini begitu. Wah, Yesus yang sudah mulai, sekarang saya yang harus melanjutkan. Saya yang harus begini begitu. Itu namanya Yesus cuman alfa, dia bukan omega. Dia tuh alfa dan omega. Dia menyelesaikan, dia menyempurnakan iman kita. Dia itu kepalanya kita. Yang bagian kita sebagai carang, sebagai domba, ikut dia, dengar dari dia ya. Jadi kita tahu dari situ saudara, fondasi, kita lihat tadi kita sudah tahu fondasi. Nah sekarang kita ke 2 Korintus 5 ayat 21, karena di situ tadi dikatakan karena ketaatannya Yesus, saudara, kita semua sudah dijadikan orang benar. Semua orang loh saudara. Coba kita renungkan. Makanya Injil harus diberitakan. Orang harus tahu, dosa kamu tuh sudah ditanggung. Kamu gak usah masuk neraka. Ada satu orang yang sudah mati buat kamu. Injil harus diberitakan. Karena semua orang, ya kan, sudah ada di bukunya Tuhan. Sebetulnya. Tapi nanti akan ada buku lagi. Alkitab bilang di kitab Wahyu. Di situ, kalau namanya gak ada. Kenapa ada satu buku? Ya kan, terus ada buku lagi. Kalau namanya gak ada, namanya dihapus, ya orang itu nggak bisa masuk. Kenapa? Karena semua orang berhak menjadi anak Tuhan. Semua orang, tadi sudah baca kan, semua orang sudah dijadikan orang benar. Darah Yesus itu sudah beli semua orang. Dosa orang yang paling berdosa pun, yang Saulus yang dulu pernah menyiksa, memenjarakan anak Tuhan, dosanya benar-benar, waduh, itu sudah ditebus. Sekarang ada orang jahat siapa? Semuanya sudah ditebus. Tapi kalau tidak dengan iman terima, dia harus tanggung dosanya sendiri. Makanya kemudian namanya dihapus. Nama saudara tidak dihapus. Nama saya tidak. Kenapa? Karena kita sudah terima Yesus. Jadi kita sebagai orang benar sudah diteguhkan, sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Tidak ada. Makanya Yesus bilang, yang percaya sama dia, kita ini, saudara dan saya, sudah di tangan Bapa. Tidak ada yang bisa ambil kita dari tangan Bapa loh. Kenapa? Karena sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, karena kita sudah dijadikan orang benar, bukan oleh perbuatan kita, bukan oleh pelayanan kita. Amin, saudara. Saya ini sungguh-sungguh melayani loh. Tapi saya tidak melayani supaya saya dibenarkan. Nah, itu yang mematikan, saudara. Itu yang bikin anak Tuhan jadi korban.
dicuri, dibunuh, dihancurkan. Kalau kita pikir kita jadi orang benar dari diri kita, itu fondasinya udah geser. Tadi sudah dikatakan, kita karena ketaatan Yesus kita sudah dijadikan orang benar. Makanya kita kalau kita melayani dari fondasi ini, ada damai. Wow. Kita nggak usah berselisih, kita nggak cari-cari kehormatan orang, nggak cari validasi orang, kita nggak mau bersaing. Kenapa? Karena kita tahu, saya melayani karena saya sudah oke sama Tuhan. Saya sudah diperdamaikan, Roma 5 saya sudah diperdamaikan oleh Allah melalui iman, bukan melalui perbuatan, maksudnya bukan melalui jerih payah kita sendiri, bukan melalui korban kita, pengorbanan, bukan melalui ini dan itu, enggak, melalui iman. Amin, saudara. Itu Roma 5 ayat 1, melalui iman. Ya kan? Kita sudah dibenarkan melalui iman. Oleh iman, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan keadilannya Allah. Amin, saudara. Nah, iblis berupaya sekali kalau bisa anak Tuhan jangan dapat pewahyuan ini, supaya apa? Selalu merasa saya belum damai, saya harus lebih lagi sungguh-sungguh melayani supaya Tuhan nanti terima saya. Kalau enggak, saya nanti ditolak. Terus ada yang bilang, oh istri, kamu harus tunduk sama suami supaya kamu diterima Tuhan. Waduh, kenapa begitu? Karena belum diteguhkan atas keadilannya Allah. Lupa, bergeser. Pikirnya cuman, saya tahu saya sudah diampuni. Tapi mulai sekarang nih, fondasi tidak boleh geser. Karena kalau rumah itu fondasinya geser, bisa ambruk, saudara. Amin. Jadi tadi kita sudah baca, oleh karena ketaatannya satu orang, Yesus Kristus, Adam yang kedua, kita telah dijadikan orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21. Kalau kita ke situ ya sekarang, 2 Korintus 5 ayat 21. Ini surat Rasul ini dahsyat sekali, saudara. Kalau kita mau saudara terus lebih mau baca, ya kan, surat Rasuli ya, Roma, Efesus, Kolose, saudara terus, dan saudara mau lebih lagi merenungkan firman, terutama perbarui pikiran, datang sendiri sama Yesus, tanya, itu sangat-sangat menolong, saudara. Kita benar-benar diteguhkan sehingga tidak gampang terombang-ambing oleh berbagai doktrin, ya kan, oleh tipu muslihat manusia loh. Itu di Roma pasal 4. Karena ada yang memakai firman untuk manipulasi, memakai firman untuk orang tuh dibikin takut. Awas kamu, kalau kamu nggak datang ke gereja, nanti Yesus sentil sama kamu. Waduh, itu manipulasi itu. Ya kan, ada kecelakaan karena dia selama ini udah berapa lama dia nggak ke gereja. Tuh, teguran Tuhan, kena celaka dia. Ya, itu bukan begitu, saudara. Iya kan, bukan begitu. Justru dia perlu karena supaya dia dilindungin. Saya juga pernah mau jatuh, tapi sebelum saya jatuh, Tuhan bilang, doa ya kamu. Mau ada serangan, karena saya sibuk kan. Sibuk pelayanan. Tapi nggak doa sendiri. Tuhan udah bilang, kamu doa buat sendiri. Tunda sampai malam, ya saya jatuh. Jadi saya ajar, saya tahu ini bukan kehendak Tuhan untuk saya jatuh. Dia udah kasih tahu saya, Tuhan nggak mau anak-anak dia dilecehkan iblis, saudara. Makanya kita harus bicara jadi berkat ya, kita jangan bikin orang takut. Takut akan Tuhan boleh, takut akan Tuhan tuh menyembah ya, bukan takut dihukum. Kita bisa peringatin, kita bisa nasihatin. Kamu perlu Yesus supaya kamu gak kena celaka. Amin, saudara. Karena bukan dia yang bikin celaka. Wah, saya habis jatuh itu saya gak bisa tidur, gak apa-apa, saya tahu ini bukan Tuhan. Saya paksakan. Waktu itu saya mau sharing sama anak muda, saya harus kasih tahu mereka, ini bukan Tuhan, ini saya sendiri yang salah. Karena mereka sering dengar waktu itu dia di satu kota, selalu apa-apa kalau yang gak baik Tuhan, ada kecelakaan Tuhan, mati belum waktunya Tuhan. Orang jadi bingung, iya kan, kok Tuhan itu seenaknya. Tuhan itu gak begitu. Dia kasih dan keadilan dia tuh sempurna. Jadi kita baca di sini 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa
karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas. Karena gini, kalau kita cuma kata dibenarkan, orang terus kalau tidak belajar, tidak banyak dengar mengenai kasih karunia, kurang baca surat rasuli, belum perbarui pikiran, nanti salah menafsirkan. Nanti dalam pikirannya gini, oh saya dibenarkan, jadi saya bikin apa aja, nggak apa-apa, saya dibenarkan kok. Saya bisa nipu, bisa hidup bersama, bisa curang, bisa bohong, bisa apapun, kan udah dibenarkan Tuhan. Nah, itu orang itu mau menafsirkan dari pikirannya sendiri, bukan dari kasih dan keadilannya Allah loh. Amin. Karena harusnya kita dijadikan benar, bukan kita dibenarkan. Terus seolah-olah perbuatan kita tuh dihubung-hubungkan. Tidak, kita dijadikan benar. Amin. Karena Yesus, kita lahir sebagai orang benar. Kita sudah dijadikan benar, kita terlahir sebagai orang benar. Kalau kita percaya jati diri kita sebagai orang benar dan kita mau ngaku, kita mau pakai dengan kita percaya dan mengakuin, kita pegang teguh, enggak, saya ini orang benar karena Yesus, maka akan ada perbuatan-perbuatan benar. Makanya kita akan hidup benar. Itu adalah buah karena kita percaya yang benar. Tapi kalau orang itu tidak percaya, tidak mengerti benar, dia salah menafsirkan, dia jadi alasan untuk terus hidup dalam dosa. Pakai alasannya, pakai firman, kan udah dibenarkan, bisa kan apa aja. Yang penting kalau udah dosa, ngaku aja. Itu bukan begitu loh. Kabar baik, kita ini udah orang benar. Kita akan tetap ada kesalahan karena jiwa kita. Nanti kita lihat aja di sini ya, bagaimana kalau kita udah salah, gimana penerapannya. Makanya kita harus dengar banyak saudara, untuk kita berkuasa dan memerintah. Dikatakan di Roma 6 ayat 14, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Itu sebabnya dosa tidak berkuasa atas kita. Jadi begini, kalau ada orang bilang, saya udah mengerti kasih karunia, saya tahu itu ajaran kasih karunia. Oke, apa buahnya dalam hidupmu? Kalau kamu masih dikuasai dosa, ya kan, kamu tidak bisa berkuasa, ya kan, hidupmu tidak mencerminkan itu, berarti kamu belum mengerti kasih karunia. Karena kalau kita sudah di bawah kasih karunia, dosa tidak berkuasa. Dan kalau kita dengar banyak kasih karunia dan anugerah kebenaran, bagaimana kita sudah diampunin, kita akan berkuasa dan memerintah, bukan hanya atas dosa, tapi juga atas situasi hidup kita. Amin, saudara, kita lebih lagi bertumbuh ya. Jadi kita dijadikan, kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, he who knew no sin, dia yang tidak mengenal dosa. Yesus itu tidak pernah kenal dosa, tidak ada dosa. Kenapa? Karena dia dari lahir tidak ada pembawaan dosa. Itu sebabnya kelahiran dia kelahiran yang supernatural, harus seorang perawan. Supaya apa? Karena dia tidak lahir karena ada hubungan intim antara pria dan wanita. Itu kelahiran dia adalah kelahiran supernatural. Roh Kudus yang menjadikan dia manusia ya, urapan Roh Kudus. Karena itu sebabnya dia tidak ada dosa, dia tidak pernah mengenal dosa, tidak ada darah Adam, tidak ada keturunan darah Adam di dalam Yesus. Karena darahnya itu dari Allah, dari Roh Kudus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you. Sebentar, saya minum dulu, saudara. Thank you, Jesus. Jadi di sini kata dia yang tidak mengenal dosa, bahasa Inggrisnya yang lebih jelas ya. He made Jesus who knew no sin to become sin, menjadi dosa. Yesus bukan hanya menanggung dosa kita loh. Dia jadi dosa, saudara. Dia jadi dosa loh. Become sin, dia jadi dosa. Makanya Allah, keadilan dia, kebenaran dia harus memalingkan mukanya. Karena waktu disalib, Allah sedang berfungsi sebagai hakim. Ya kan? Supaya kita, bahasa Inggrisnya, supaya kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. That we made the righteousness of God in Christ. Kita dijadikan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Maksudnya apa? Karena dulu kan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tuh sudah pisah rohnya. Manusia tuh sudah pisah dari Allah. Tapi efek rohnya manusia itu yaitu di jiwa manusia, di tubuh manusia, efeknya di pikiran, di emosi, kehendak, efeknya itu masih ada. Itu sebabnya Adam setelah pisah dari Allah, dia kelihatannya seperti masih hidup loh.
secara fisik dia masih hidup. Itu efeknya dari hidupnya Allah loh. Dia masih hidup 930 tahun, saudara. Dan manusia itu yang sudah jatuh sekarang pun bisa bikin hal-hal luar biasa, walaupun bukan anak Tuhan. Karena itu efeknya dari pernah jadi satu sama Roh Allah. Hebat sekali kan, saudara? Kita ciptaan baru tuh luar biasa loh. Karena manusia aja yang sudah pisah, efeknya tuh bisa dahsyat loh. Sampai Allah sendiri harus memutuskan diperpendek aja. Karena kalau orang itu jahat, kalau dia makin lama jahatnya makin parah. Makanya umur manusia harus diperpendek. Jadi segala sesuatu, manusia kehilangan kebenaran itu, pisah dari Allah yang adalah kudus, yang adalah kasih, yang adalah benar, yang adalah terang. Manusia pisah, makanya jadi gelap, jadi jahat. Amin, saudara. Ya kan? Ini saya ngomong kebenaran biar ini memerdekakan saudara loh. Makanya kemudian nggak ada kemampuan untuk bisa melakukan yang benar terus-menerus. Itu sebabnya, haleluya, thank you Lord Jesus. Tapi karena Tuhan sudah bilang, dia sudah melepaskan nubuatan penghakiman kepada iblis. Dari keturunan Hawa nanti ada yang menghancurkan kepalamu. Makanya kemudian waktu Nabi Nuh, waktu itu iblis berusaha berapa ribu tahun, dia berusaha menghancurkan manusia, ya kan, dengan malaikat kawin mengawin, malaikat sudah jatuh kawin mengawin dengan manusia. Kenapa? Karena dia mau kalau bisa manusia itu jangan diselamatkan gitu. Tapi keadilan Allah sudah bilang gitu, ya kan, Allah sudah memutuskan dia menciptakan manusia karena dia mengasihi. Itu sebabnya waktu Nabi Nuh mendapat kemurahan, ya kan, dia nggak tercemar DNA-nya dengan kawin mengawin dengan raksasa, sehingga dari situ supaya kenapa? Supaya terus ada penebus, ada 100% manusia yang bisa nembus, karena manusia harus ditebus oleh manusia juga. Amin, haleluya, thank you Lord Jesus. Oke, kita bikin singkat aja deh, itu pelajaran sendiri. Kalau saudara kita belajar, kita bisa asyik, saudara, dan itu bawa damai dalam kita, karena kita jadi tahu, oh begini. Kita lebih mengerti bahwa apapun yang Allah lakukan itu karena dia mengasihi dan dia adil. Amin, saudara. Dia adil. Dia selalu setia. Ya kan, dia adil. Makanya dosa itu harus dihakimin. Thank you Lord Jesus. Itu sebabnya dia menjadikan Yesus dosa. Karena walaupun dia mengasihi manusia, dia mau peluk kita. Dia mau menopang kita. Dia mau kita terus sama dia loh, saudara. Amin, saudara. Dia menciptakan sama seperti kita punya anak. Kalau orang tua yang normal, itu kita kan nggak mau bisa sama anak kita. Kita mau anak kita terus sama kita. Maksudnya bukan selalu secara fisik ya, tapi selalu jadi bagian dalam hidup kita, karena itu buah hati kita kan. Allah juga begitu, karena keluarga itu, keluarga, family itu konsepnya dari Tuhan. Dia mau kita terus sama dia. Dia mau kita terus bersekutu sama dia, menikmatin kebaikan dia, kasih dia. Dan dia nggak berubah. Amin, saudara. Tapi dia nggak bisa. Itu sebabnya harus ada yang dihakimin. Dan dia tahu dari manusia tidak bisa. Tidak ada satupun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun yang dibenarkan di hadapan Allah. Biarpun setengah mati, tanda kutip setengah mati seperti Ayub, tidak bisa dibenarkan, saudara. Dia kurang apa kebaikan dia? Dia udah benar-benar, makanya dia sempat frustasi. Karena aku nih udah begini, udah gitu, kok kayaknya gak pernah cukup. Karena pembawaan dosa, dia gak ngerti. Waktu itu kan belum ada Alkitab. Karena dia tidak tahu bahwa dia orang berdosa. Dia udah dari sononya orang berdosa. Itu udah gak bisa dihapuskan dari dirinya sendiri. Gak bisa dibatalkan. Karena dari mulanya juga Ayub orang berdosa bukan karena salahnya Ayub. Amin. Karena salahnya Adam. Amin. Dan dia nggak bisa membenarkan itu dengan amalnya dia. Nggak bisa. Dia bisa jadi berkat buat yang lainnya. Allah tuh suka perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik itu memberkati dia. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan kita. Hanya karena kita berbuat baik loh. Dia bisa memberkati kita loh. Seperti Ayub. Makanya dia kaya sekali kan. Tapi Allah nggak bisa. Allah tidak mengontrol manusia. Ayub nggak tahu. Ini contohnya. Saudara sedang baca sendiri. Dan orang yang nggak ngerti selalu, kalau orang itu belum tahu bahwa kita nih dari sononya orang berdosa, orang itu selalu mengarahkan kita kepada perbuatan kita, bukan keadilannya Allah. Kamu mungkin ada yang kurang,
Kamu mungkin ada salahnya di mana, seolah-olah kita bisa dijadikan orang benar karena perbuatan kita, bukan berdasarkan keadilan Allah. Kalau orang itu tidak mengerti. Saya dulu berapa lama nggak mengerti, saudara, bahwa saya orang berdosa karena Adam. Saya tidak mengerti, tidak diajarkan begitu di gereja. Gereja terlalu menekankan harus pelayanan, harus begini dan itu, tapi fondasinya nggak diajarkan betul. Makanya kita percaya gereja sedang dipulihkan untuk gereja lebih lagi mengajarkan apa yang utama dulu. Amin. Hal seperti ini utama loh. Kalau kita nggak ngerti, seperti Ayub berusaha lagi. Mungkin saya ada salah di mana, korek-korek lagi. Hei, sampai di kapanpun nggak bisa, saudara. Karena kita jadi orang berdosa bukan karena ketidaktaatan kita. Itu adalah pembawaan dari lahir. Nah, sekarang juga setelah kita jadi anak Allah, baiklah kita sadar, saya ini orang benar karena saya telah dijadikan orang benar karena ketaatannya Yesus, bukan saya. Kita nggak perlu nambahin, ngurangin. Kita hanya bisa terus beriman. Makanya posisi ini nggak bisa berubah. Kita bisa bertumbuh dalam iman, kita bisa bertumbuh dalam kasih. Tapi di atas fondasi ini nggak bisa berubah. Kita nggak bisa lebih benar di hadapan Allah. Ya kan, seolah-olah kebenarannya Yesus tidak cukup. Kita mungkin bisa lebih berbuah. Ya kan, seperti Abraham. Dia sudah diperhitungkan sebagai benar karena dia percaya. Dia percaya kepada Injil, kepada kasih karunia Allah. Beda sama Ayub. Tapi puji Tuhan, Ayub akhirnya bertobat. Ayub akhirnya percaya. Dia perlu Tuhan, ya kan? Dia percaya apa yang Elihu katakan bahwa perlu penengah. Kita nggak bisa merubah diri kita. Kita nggak bisa merubah keberadaan kita. Apa yang perbuatan kita adalah buah dari kepercayaan kita. Ya, tapi Abraham imannya jadi dewasa waktu dia mempersembahkan Ishak. Nah, jadi dia tidak persembahkan Ishak untuk dibenarkan seperti dia belum dibenarkan, saudara. Dia sudah dibenarkan sebelum dia persembahkan Ishak. Tapi karena dia terus bertumbuh dalam iman, dia bertumbuh dalam kasih karunia, imannya jadi dewasa. Amin. Sehingga bukan hanya di hadapan Tuhan dia dibenarkan, dia juga di hadapan manusia ada buahnya. Makanya jangan salah. Karena kalau orang tidak mengerti, ya tapi kan harus ada pekerjaan iman tanpa perbuatan mati. Ya benar, perbuatan apa? Sebelum ada perbuatan kan harus ada iman. Iman kita bisa perlu bertumbuh dan kita perlu jadi dewasa. Ya kan, sehingga perbuatan kita lebih lagi, ya kan, lebih lagi ada buah kebenaran gitu loh. Jadi kalau saudara dan saya, kita sekarang kan masih ada dalam diri kita yang masih perlu dirubah. Mungkin cara pikir kita masih banyak yang salah, cara ngambil kita keputusan, emosi kita, respon kita. Tenang aja, kita terus aja bertumbuh. Karena kita dari sononya sudah dijadikan orang benar. Makanya dikatakan bahasa Indonesia di sini, He made Jesus who knew no sin. Dia telah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa, became sin, menjadi dosa, agar that you might become, agar saudara, ya kan, dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi kebenaran manusia yang sudah hilang, makanya kenapa mereka cari baju, karena kebenaran Allah sudah hilang, jadi merasa malu, telanjang. Tadinya kenapa nggak merasa gitu? Karena sudah hilang kemuliaan Allah. Ada sesuatu dalam diri manusia tuh haus, kepengen berhasil, kepengen dihargain, kepengen dapat jabatan lah, kepengen apa. Kenapa? Karena itu sudah hilang kemuliaan itu. Makanya manusia terus berusaha secara fisik cari baju, tapi secara jiwa, secara hati terus kejar. Karena sudah hilang. Tapi puji Tuhan, karena ketaatannya satu orang, Yesus Kristus, itu kita dikasihkan jubah yang luar biasa. Jubah anugerah kebenaran. Amin, saudara. Itu katakan di Efesus 6, baju jirah righteousness, anugerah kebenaran. Kebenarannya Allah. Amin, kekudusannya Dia, kesempurnaannya Dia tanpa cacat celah, itu diberikan kepada kita sebagai anugerah, pemberian, hadiah kalau bahasa sehari-hari. Makanya semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan
cuma-cuma. Amin, saudara. Dikatakan Roma 3 ayat 20 sampai 26, kalau saudara baca ulang-ulang itu sangat dahsyat. Terus dikatakan di Efesus 2, oleh kasih karunia ayat 4 sampai 8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jangan, itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kenapa harus disebut jangan ada orang yang memegahkan diri? Sebab pembawaan daging kita tuh kepingin selalu dihargai dari perbuatan kita. Itu pembawaan Adam yang sudah jatuh. Daging kita tuh selalu kepengen dapat kredit, kepengen dimuliakan. Makanya dikatakan jangan curi kemuliaan Allah. Nggak perlu, karena kita sudah dimuliakan sama Yesus. Kita nggak perlu lagi pakai kekuatan sendiri. Mau kepengen dihargai lah, kepengen divalidasi, kepengen diterima, kepengen dikasih label-label, jabatan. Itu manusia, itu cuma sementara. Kita nggak perlu kejar, karena kemuliaan Allah, kebenarannya Allah, karena kasih dan keadilannya Dia, Yesus telah diberikan kepada kita. Allah melihat kita seperti tidak bercacat celah, loh saudara. Dan itu bukan berdasarkan jeripaya kita. Kita hanya perlu terus beriman kepada penebusannya Yesus. Makanya Yesus bilang, matamu harus kepada aku. Kamu harus sering ingat aku, perjamuan kudus. Aku mau kamu hidup dengan kesalahan aku, karena ketaatanku kamu sudah dibenarkan. Supaya kita nggak lupa. Lantas kita mau begini-gini pakai kekuatan kita, jadi kita nggak ada damai. Ntar kita sakit hati, kecewa, ini kenapa nggak begini. Sepertinya kering gitu loh saudara. Tuhan nggak mau kita begitu. Kalau kita lebih ngerti, wow, damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Oke, saya harus ajarin saudara gimana caranya menerapkannya. Gimana caranya? Sebentar saudara. Thank you. Ya, jadi saudara, saya berusaha, karena ini nggak bisa diajarkan 1 jam, saudara. Ini saudara harus dengar lagi. Dan saya oleh anugerah Tuhan ajar saya berapa tahun, saudara. Dengar lagi, waduh. Supaya jadi berkat. Oke, karena ini bisa dipraktekkan. Ini bisa dipraktekkan dalam hidup saudara. Ini bukan teori, dan kalau saudara praktekkan ini akan ada efeknya dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi saudara, kita sudah dijadikan kebenaran Allah. Kita tuh dipakaikan di alam roh di hadapan Allah. Kita tuh dipakaikan dengan jubah anugerah kebenaran. Kita tuh seperti Yesus di hadapan Allah. Apakah Yesus yang sudah bangkit? Jadi apakah ada cacat sama Yesus? Tidak kan? Makanya kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus? Karena haleluya, karena Yesuslah, karena ketaatan Dia kita dibenarkan. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama denominasi, di dalam nama grup A, B, C, di dalam nama orang. Tidak, di dalam nama Yesus. Hanya satu nama, hanya satu perantara antara kita dengan Allah. Oke, sekarang gimana praktekinnya? Oke, contohnya begini saudara. Waktu itu ada satu orang, dia niat baik, dia bilang mau pinjemin satu orang di gereja, satu orang ibu, ya kan, di gereja karena lagi susah, dia pinjemin uang. Udah gitu ibu ini janji, nanti bulan depan aku dapat komisi ya, nanti aku balikin. Ternyata bulan itu datang, rupanya ibu ini lagi kesulitan keuangan, dia nggak balikin. Dia mungkin menghindar atau apa, saya nggak tahu. Jadi orang ini, si A nih, saya bilang si A deh, si A nih datang sama saya, terus dia ngomel-ngomel, Bu, dia kan ikut doa, ibu ngomong dong. Saya bilang enak aja, saya masa jadi tukang tagih utang. Tapi saya bilang ini, dia bilang ini, saya kan niat baik. Nah inilah banyak kesalahan anak Tuhan. Kalau saudara mau mengalami terobosan, kemenangan, restorasi, saudara tidak bisa mau dibela sama Tuhan berdasarkan keadilan manusia. Karena secara manusia, apakah dia benar? Secara manusia dia benar kan? Dia niat baik, dia bantu. Oh, ibu itu salah kan? Secara manusia. Kalau saudara selalu mau berdiri atas keadilan manusia, saudara akan babak belur. Saudara akan banyak kecewa, saudara akan banyak sakit hati, ya kan, dan bisa lama, rumit, berlarut-larut, ya kan. Tapi kalau kita mau belajar perjanjian kita mau belajar keadilannya Allah, setiap kali saudara akan mengalami restorasi. Karena itu hukum roh kehidupan. Hukum itu bisa diulang-ulang loh. Dan hukum itu konsisten. Jadi saya bilang gini, kamu mau apa? Niat baik kamu, saya bilang, tidak laku di hadapan Allah. Apakah kita dibenarkan hanya kita niat baik? Nah, kenapa kadang-kadang orang begitu? Karena lihat cerita-cerita di perjanjian lama, kayak Abimelek misalnya, ya kan,
dia sudah kena ancaman dari Tuhan. Kamu bakal mati ya. Kamu ambil istri orang. Abimelek bilang, aku nggak tahu. Kau tahu hatiku. Kita nih tidak sama Abimelek loh. Waktu dia ngambil Sarah. Kita nih udah ciptaan baru, kita anak Allah. Jadi jangan ambil perlakuan orang, kejadian-kejadian sebelum Yesus bangkit, terus kita terapkan sama diri kita. Kita harus tahu kita siapa. Kita tuh dijadikan orang benar karena Yesus. Kita jangan ambil begitu aja, karena banyak orang kadang ngomong gini, Tuhan tahu kok hatiku, Tuhan tahu. Saya bilang, kalau Tuhan lihat hati kita begitu aja, nggak bisa saudara. Dia lihat kita seperti Yesus, kitanya yang harus sadar. Kita bukan lagi di bawah hukum Taurat. Daud itu luar biasa, kita bersyukur untuk orang seperti Daud. Tapi perjanjian di bawah Daud sama kita tuh beda. Allah sekarang nggak lihat siapa yang hatinya benar. Dia sekarang lihat Yesus. Makanya saya bilang, niat baik kamu tuh nggak laku di hadapan Allah. Kalau kamu mau dibela sama Tuhan, kamu nggak bisa ngotot, Tuhan saya begini-gini gitu, terus Tuhan jadi hakim. Saya bilang nggak bisa. Nomor satu, kamu harus ampunin. Kamu harus ampunin ibu itu, karena kamu juga sudah diampunin. Kamu tidak dihukum, karena kamu juga ada salah kok. Karena kamu nggak peka. Amin. Segala sesuatu yang bukan dari iman dosa. Kenapa kamu punya masalah? Kamu tidak peka, kamu juga ada salah. Kamu terima pengampunan, lepaskan pengampunan. Saya bilang, terus begini, kamu ngampunin dan dengan iman kamu lepaskan itu utang sebagai benih. Nggak usah tagih ke orang itu. Dengan iman kamu bebaskan dia aja sebagai benih. Lepaskan dengan iman seperti kepada Tuhan. Nggak usah ngomong ke orang itu, tapi ngomong, Tuhan saya lepaskan ini sebagai benih, saya mengampuni dia. Terus saya minta restorasi. Kamu bilang, Tuhan saya mau, karena Yesus, karena darah Yesus saya nggak lagi dihukum, saya sudah diampunin, saya minta restorasi. Saya bilang, kamu pasti akan ngalamin. Saudara tahu nggak lama setelah itu, tadinya dia sempat marah-marah, tapi terus dia dengar. Saudara tahu nggak lama loh setelah itu, dia dapat berkat. Ada orang yang berkatin dia ekstra, orang itu dengar kejadian itu, orang itu berkatin dia ada berkat lain masuk. Akhirnya ibu itu tetap balikin itu uang. Jadi apa? Jadi orang itu dapat restorasi, dapat lebih daripada sebelum dia ditipu. Ngerti ya saudara ya? Nah ini banyak anak Tuhan nggak ngerti. Banyak anak Tuhan tuh kalau punya masalah, apalagi sesama anak Tuhan, itu cuma menghindar. Pikirnya kasih itu menghindar, nggak mau ngadepin. Ntar di belakang dia gosip, ntar di belakang dia jelek-jelekin. Kalau depan pendeta, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa sama Tuhan ya, tidak apa-apa. Nanti udah gitu perbuatannya tidak konsisten, karena tidak jujur. Tidak jujur. Kalau itu mengganggu, kita bisa datang sama Tuhan. Kita bisa jujur. Kalau itu mengganggu, Tuhan sembuhkan aku kecewa. Apakah suami, apakah istri, apa perbuatan siapa, kita bisa minta, Tuhan aku sakit hati, aku minta Engkau sembuhkan aku. Kita bisa minta dia sembuhkan kita dulu. Amin saudara. Kita bisa minta sembuhkan, dan kita percaya keadilan dia. Tugas kita bukan hakim, bukan kita yang menjadikan kita orang benar kan. Ketaatannya Yesus, dan itu Allah sebagai hakim yang sudah menghakimi dosa kita. Tuh Allah sebagai hakim. Jadi kita jangan suka bersikap seperti hakim. Kita jangan buang waktu dengan suka menilai-nilai ini benar salah. Itu buang waktu saudara. Kita bukan hakim. Tugas kita adalah percaya sebagai orang benar. Tugas kita adalah mengasihin, ya kan, mengcover saudara-saudara kita, ya kan. Kita jangan bermuka dua. Maka dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Kita jangan pura-pura. Pura-pura berarti di waktu lain kita bilang oke, di keadaan lain, di situasi lain kita ngomongnya lain. Nanti nggak ada kemerdekaan di situ. Allah kita baik. Dia kirimkan Yesus untuk nolong kita, bukan untuk nuntut kita. Makanya kita bisa datang sama dia. Kalau kita luka, Tuhan sembuhin aku. Setelah itu lepaskan terima pengampunan dulu. Saudara, kita kan sudah baca. Allah sudah menaruh dosa saudara dan saya kepada Yesus. Ya sudah, terima aja dengan iman. Dosa saudara seumur hidup sudah selesai. Bukan cuma sampai kamu terima Yesus dari sini. Enggak. Sebab kalau dosa saudara belum beres, Allah tidak bisa bangkitkan Yesus. Saudara tidak mungkin lahir baru. Tidak mungkin ada Roh Kudus di dalam diri saudara kalau saudara belum kudus. Yang kudus itu hati saudara. Yang masih harus seperti baru itu jiwa, emosi, pikiran, kemauan.
Tapi sekarang Allah urusan sama kita berdasarkan roh kita, hati kita yang baru. Amin. Itu contohnya, itu satu contoh. Saya kasih lagi contoh lain. Sebab ini banyak terjadi di kalangan anak Tuhan di gereja. Amin, saudara. Ini cara prakteknya, ya kan? Jadi ada satu orang, dia waktu pacaran sama seseorang, pacarnya itu pinjam uang. Terus ternyata putus, dia kawin sama orang lain satu gereja. Jadi kemudian teman saya ini yang dipinjemin uang, yang udah putus, bilang, Mon, aku mau tagih tuh uangku, karena aku mau kasih perpuluhan, aku perlu uang. Nah ini, saya bilang gini, jangan tagih. Kamu satu gereja sama dia, kamu ngomong sama dia, nanti istrinya bisa berselisih sama dia. Kita jangan begitu. Kita jaga dengan kita pakai perjanjian kita. Kita beriman sama darah Yesus, sama keadilannya Allah. Keadilan Allah ialah apa? Kita bisa mengampunin, kita bisa terima restorasi tanpa menuntut orang itu harus benar dulu gitu loh. Karena Allah pun begitu sama kita. Kita nggak benar dulu baru kita lahir baru. Kita nggak sempurna dulu baru bisa masuk surga. Itu kita diselamatkan oleh ketaatan satu orang kan. Jadi saya bilang, kamu jangan tagih. Nanti istrinya pikir, kenapa? Kamu bekas pacar dia kok ngomong soal apa? Nanti berselisih. Jangan, nggak perlu. Tapi saya ajarkan dia. Ingat, ini hukum roh kehidupan. Ini hukum perjanjian keadilan kasih Allah. Ya kan, jadi saya bilang gini, kamu ampuni dia, setelah itu kamu lepaskan itu uang itu dengan iman. Nggak usah tagih sebagai benih seperti kepada Tuhan. Kamu bilang, Tuhan, saya mau engkau pulihkan, lipat gandakan, balikan, saya minta restorasi. Nah, bukan Tuhan yang curi, tapi sebagai hakim, dia berhak karena darah Yesus. Dia berhak untuk menghakimi iblis. Karena iblis yang bikin masalah di dunia ini, iblis. Amin, saudara. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 16 ayat 8-9, penguasa dunia ini sudah dihakimin. Karena yang bikin masalah itu iblis. Karena pada mulanya yang bikin Adam tidak taat itu iblis. Makanya iblis yang dihakimin, bukan kita lagi, bukan manusia. Ya kan? Maksudnya sekarang di bawah kasih karunia ya. Thank you Lord Jesus. Jadi kemudian dia praktikkan itu. Dia percaya, dia praktikkan, dia lepaskan pengampunan, dia lepaskan itu sebagai benih, dia tidak tagih karena kasih. Ya kan, ingat, kasih keadilan Allah. Saudara tahu nggak? Nggak lama setelah itu dia telepon saya, bilang, Monica, kamu tahu nggak? Itu koko saya tiba-tiba paksa saya terima uang. Kokonya seorang bisnis ya, yang lumayan diberkatin. Jadi ini saya kasih kamu uang. Dia bilang, kenapa? Udah, emang nggak boleh? Udah gitu tagihan kartu kredit dia yang nggak kebayar dilunasin. Jadi istilahnya dia lebih diberkatin dari sebelumnya. Sama seperti orang Israel. Waktu perja itu kan seperti gambaran ya. Dulu orang Israel kalau udah jauh dari Tuhan, lagi bandel, tegar tengkuk, akhirnya kan kemudian diserang musuh, terus kalah, rugi. Tapi kemudian mereka berbalik sama Tuhan, berseru, Tuhan kau gini-gini. Tuhan kemudian bekerja, kemudian musuhnya dikalahkan, kemudian dapat jarahan yang lebih. Amin. Karena kemudian apa yang musuh punya juga termasuk yang sudah dijarah dikembalikan. Jadi mereka diberkati lebih. Kalau kita tahu begini, kita tahu prinsip kerajaan Allah, kita nggak perlu sakit hati sama orang. Kita nggak lagi terlibat perselisihan yang berlarut-larut, apalagi sampai bertahun-tahun, saudara. Buang waktu. Karena kita lupa. Allah sendiri tidak menuntut kita benar dulu baru dia mau bantu. Sekarang di perjanjian baru tidak begitu, saudara. Kita sekarang hidup oleh iman. Abraham, coba saudara baca sendiri mengenai Abraham. Abraham itu banyak keliru loh. Amin, saudara. Dia pernah bohong, dia pernah takut, dia pernah udah dibilang sama Tuhan berkali-kali. Nanti dari Sarah, dia nggak percaya loh langsung. Imannya dia nggak sempurna. Tapi kenapa dia disebut bapak iman? Bukan karena imannya hebat, tapi karena dia percaya Injil. Itu Galatia 3. Dia jenis imannya, kenapa kita keturunan Abraham bukan keturunan Ayub? Bukan dibilangin, walaupun kita ini keturunan Daud, tapi kita nggak dibilang keturunan Daud kan? Kita dibilang keturunan Abraham. Kenapa?
Karena imannya Abraham sama jenisnya sama kita, yaitu apa? Abraham percaya kepada Injil, waktu diberitakan, nanti dari keturunanmu akan ada penebus, karena manusia penuh. Dia percaya, itu Galatia 3. Abraham percaya kasih karunia. Dia tidak sama imannya dengan Ayub. Makanya kita bukan keturunan Ayub, kita keturunan Abraham. Abraham percaya dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan dia. Dikatakan di Roma pasal 4, kalau dia mau bermegah dari perbuatan dia bisa, tapi tidak di hadapan Allah. Tapi Abraham percaya dia dibenarkan karena kasih karunia. Makanya dia bapak iman kita. Kita juga dibenarkan bukan karena kasih karunia. Jangan geser dari situ, dan itu bisa dipraktekkan terus dalam hidup saudara dan saya. Makanya Abraham, walaupun saya dulu pikir, waduh, Abraham imannya besar ya, makanya dia disebut segala imam, bapak segala iman. Tapi waktu saya baca sendiri, loh, saya bilang imannya Abraham gak sempurna kok. Dia pernah salah, sama Hagar salahnya parah loh. Tapi Allah masih tetap kasih dia kemurahan. Kenapa? Abraham mau terus percaya. Makanya bagaimana saudara dan saya bisa terus bertumbuh, berubah, transformasi, lebih merdeka dari kebenaran diri sendiri, dari kesombongan, ya kan, dari memegahkan diri kita. Bagaimana kita terus bisa merdeka, bertumbuh, lebih ada buah kebenaran. Kita hidup benar terus dengan iman kepada penebusan Yesus. Ini ayat-ayat ini, wow, saya dibenarkan karena Yesus. Yesus taat, itu sebabnya saya orang benar. Nah, saya sekarang mau kasih satu kesaksian mengenai kesembuhan ya saudara ya. Karena banyak anak Tuhan yang merasa tidak layak untuk menerima kesembuhan karena udah salah, ya kan? Makanya ini semua saya nggak bisa ajarin cuma sekali, saudara harus baca sendiri, harus ulang-ulang. Ya, makanya waktu itu juga saya kasih kesaksian di mana ada orang yang terus-menerus berdiri atas Roma 4 ayat 5 sampai 8, ayat kesembuhan. Ya kan, dia terus berdiri, kankernya sembuh. Amin. Ada orang yang perjamuan, wah, levernya udah nggak mungkin bisa sembuh, udah rusak 70%. Dia terus ingat Yesus perjamuan, saya percaya Yesus sudah sembuh. Ada orang yang penyakit nggak bisa sembuh, 2 penyakit yang nggak bisa sembuh, terus ingat Yesus perjamuan, ingat sembuh. Apakah orang-orang ini layak untuk disembuhkan? Tidak loh, karena ketaatannya Yesus. Saya kasih contoh di abad ini. Ada satu orang waktu itu, ya kan, orang ini, saya telepon dia, aduh Monica katanya, saya nggak bisa tidur 2 hari, saya kebanyakan makan cabai. Mahku katanya, aku sakit nggak bisa tidur, muntah-muntah. Waduh, aku udah salah. Nah ini, aku udah salah. Itu kan, dia ke gereja yang nggak ngajarin seperti ini. Mudah-mudahan sudah mau lebih lagi fokus ya, karena kalau kita dengar 2 hal berbeda akan susah saudara. Nanti akan berlarut-larut. Saudara harus doakan, makanya harus doakan gembala kita, harus doakan pendeta, kita harus dukung dengan berdoa ya, supaya lebih lagi kita semua harus bertumbuh. Jadi dia bilang itu, jadi saya bilang ini, saya bilang kesalahan kamu kebanyakan makan cabai itu sudah dihakimi. Amin saudara. Kesalahannya kamu sudah makan cabai kebanyakan, itu sudah dihakimin. Yesus sudah jadi kutuk loh buat kamu. Yesus sudah jadi dosa buat kamu. Kamu nggak usah tanggung lagi. Sampai 2 hari nggak bisa tidur, saya bilang. Kamu terima pengampunan. Amin, saudara. Dikatakan di Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yaitu apa? Kenapa ada kutuk? Dia kan nggak ada kutuk. Kenapa? Karena kitanya udah salah. Dia udah salah nih orang ini, teman saya. Kebanyakan makan cabai kan. Kalau secara hukum Taurat kamu udah melanggar, ada rasa bersalah kan. Kamu harusnya kena kutuk, udah tanggung kalau hukum Taurat saudara. Atau harus persembahkan. Nah itu kan. Saya bilang salahnya kamu ini udah ditanggung. Yesus sudah dihakimi untuk kamu kebanyakan makan cabai. Jangan mau dihukum lagi sama iblis. Seolah-olah Yesus belum jadi kutuk, saya bilang. Kamu terima pengampunan. Dan kamu percaya, ini sudah ditebus, saya sudah ditebus dari kutuk, saya bilang. Dengan rendah hati, harus mau rendah hati. Karena kalau agamawi itu selalu merasa, ya udah gak apa-apa, saya tanggung aja, seolah-olah itu sesuatu yang mulia. Itu menjadikan jeripayah Yesus sia-sia. Kalau Yesus sudah jadi kutuk, Yesus sudah tanggung ganjaran dosa kita. Dia sudah tanggung segala penyakit, kemiskinan, rasa malu, penolakan, semua dia sudah tanggung. Terus kita tanggung lagi. Itu di mata Tuhan bukan kerendahan hati, saudara.
itu adalah agamawi. Yesus tidak agamawi, dia rohani. Amin. Itu bukan iman atas kasih karunia. Itu menjadikan jeripayah Yesus sia-sia. Itu yang dikatakan di Galatia. Kalau aku dibenarkan, aku ini sudah mati. Aku sudah disalibkan sama Kristus. Ya kan? Aku hidup tapi bukan aku, Kristus, pengurapan itu, penebusan dia. Yang sekarang aku ditopang oleh penebusan dia, yang sudah mati buat aku. Ya kan? Yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Kalau aku dibenarkan karena hukum Taurat, aku menjadikan kasih karunia-Nya sia-sia. Nah, teman saya ini sedang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Karena dia tanggung lagi apa yang Yesus sudah tanggung. Kan itu tidak memuliakan Tuhan loh. Jangan mau ditipu, saudara. Jangan mau ditipu sama iblis. Iblis itu lihai. Kalau nggak sesuai firman, jangan terima. Jadi apa yang terjadi, saya bilang kamu terima. Kemudian saya nggak ingat ya, saya doakan apa enggak. Yang penting saya sudah kasih firmannya. Mungkin saya doakan, saya enggak. Yang penting dia dengar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya ajak dia keluar makan besokannya. Dia di hotel ya. Saya bilang, ayo. Saya telepon besokannya. Dia bilang apa? Aduh Mon, aku tadi malam tidur enak sekali. Dia bilang, aku tidur enak, tidur pulas. Biasa aku bangun-bangun ke kamar kecil. Ini aku sama sekali nggak bangun karena udah 2 hari. Terus karena hati dia damai, aku bisa tidur enak. Dia bilang, udah gitu, ayo kita makan pagi. Saya ajak dia makan pagi. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Ya, jadi sekarang makanya dikatakan di Ibrani 9, jaga hati nurani kita tuh dikuduskan oleh apa? Bukan oleh perbuatan kita. Belajar untuk kita jangan mau membenarkan segala sesuatu, mengatasi masalah kita tuh dengan kitanya. Kita begini dan itu tidak. Nomor 1 kita harus ingat Yesus. Ingat Yesus. Karena ketaatannya dia, kita diperhitungkan sebagai benar. Berarti apa? Allah selalu ada di pihak kita untuk nolong kita, membantu kita, restorasi, kesembuhan, pemulihan, perlindungan. Apapun yang iblis coba lakukan melalui perilaku orang, kita nggak usah nyangkut di situ. Kita bisa beriman, kita bisa ingat Yesus bikin apa. Kita bisa minta untuk kita disembuhkan dari kekecewaan, sakit hati, apakah perlakuan istri, suami, anak, saudara. Kita bisa minta disembuhkan, kita lepaskan, kita terima dulu pengampunan. Kita lihat lagi ayatnya. Kayak Kolose, ya kan, kayak tadi 2 Korintus 5, kita terima, dari situ kita lepaskan, dan segala sesuatu yang sudah dirugikan, kita bisa lepaskan dengan iman. Amin, kita bisa terima restorasi. Sehingga kita hidup ini enggak gampang sakit hati, kita terpelihara dari kepahitan yang berlarut-larut sampai bertahun-tahun, ada pemulihan. Amin, kita bisa terus jujur sama dia, kita nggak usah takut. Kalau ada yang mengganggu kita, kita bisa datang sama dia. Kita dengan iman, kita bisa terima darah Yesus, pulihkan saya, basuh saya sudah ditebus, saya punya hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah hati nurani yang terus beriman kepada darah Yesus. Karena di mata Allah, kita selamanya sudah dikuduskan. Tapi jiwa kita, hati nurani kita, bawah sadar kita harus terus-menerus diingatkan. Maka Yesus bilang, kamu hidup oleh aku. Hidup oleh apa? Penebusan dia, tubuhnya. Di dalam tubuhnya dosa kita sudah dihakimi, ganjaran untuk kita boleh terus hidup dalam kesehatan ilahi, ya kan? Untuk kita disembuhkan walaupun sudah keliru, untuk kita dipulihkan walaupun kita udah salah mengambil keputusan sampai rugi atau merugikan orang. Kita bisa minta dipulihkan. Amin, saudara. Itu hak kita. Kenapa? Karena kita sudah diperhitungkan sebagai benar. Itu sebabnya kita harus lagi dan lagi dan lagi dan lagi melihat firman-Nya terus sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Kita nggak bisa sampai satu titik kita bilang, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Itu tidak bisa begitu. Karena iman tuh harus dengar lagi dan dengar lagi. Iman tidak bisa ditabung. Amin, saudara. Itu cuma 2 contoh. Ya, kalau saudara bisa perhatikan waktu Yesus di bumi. Sekarang saudara perhatikan, apakah semua orang itu disembuhkan karena mereka layak atau karena mereka beriman? Nah, kita harus balik lagi kepada fondasi kita teguhkan. Makanya apa-apa kalau mau terima, jangan langsung janji Tuhan. Teguhkan dulu di atas siapa kita karena Yesus. Karena ketaatan Yesus, kita dijadikan orang benar. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, sebentar kita mau penjamuan untuk yang di P3K. Silakan saudara dengar lagi, lihat ayatnya.
Dan biarlah saudara mengalami pemulihan demi pemulihan, kesembuhan, peningkatan. Tuhan memberkati. God bless.